Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Naisya Citra Mustika dengan NIM A412121250004. Nah, saya di sini ingin mempresentasikan tentang pentingnya keterampilan menyimak dalam komunikasi efektif. Nah, dengan mata kuliah keterampilan menyimak dengan dosen pengampu adalah Ibu Sri Purwantiningsih MPD. Nah, baik. Nah, kira-kira pentingnya keterampilan menyimak dalam komunikasi efektif itu apa sih yang melatar belakanginya? Nah, yang melatar belakanginya itu ada 4 hal. Nah, yang pertama itu komunikasi adalah bagian penting dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu tuh seperti apa? Itu tuh seperti manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa lepas dari komunikasi. Dalam kehidupan sehari-hari, kita akan selalu berinteraksi, baik di rumah, sekolah, kampus, maupun tempat kerja. Nah, oleh karena itu, komunikasi menjadi kebutuhan dasar manusia. Oke, berikutnya keberhasilan komunikasi tidak hanya ditentukan oleh kemampuan berbicara. Nah, itu tuh seperti apa? Itu seperti banyak orang mengira komunikasi hanya soal berbicara dengan baik. Padahal komunikasi yang efektif itu juga sangat ditentukan oleh kemampuan mendengarkan atau menyimak lawan bicara. Lalu kemudian menyimak itu adalah keterampilan dasar yang memahami pesan. Nah, itu tuh seperti apa? Itu seperti menyimak bukan hanya sekedar mendengar suara, tetapi memahami isi pesan, maksud pembicara, serta konteks dalam pembicaraan agar informasi tidak salah tangkap. Oke, berikutnya banyaknya konflik terjadi karena kurangnya kemampuan menyimak. Nah, itu tuh seperti apa? Itu tuh seperti seringnya terjadi salah paham dalam komunikasi karena seseorang tidak menyimak dengan baik. Hal ini biasanya menimbulkan kesalahan informasi, bahkan bisa menimbulkan konflik. Oke, berikutnya tujuan saya presentasi ini yaitu untuk menjelaskan pengertian keterampilan. Nanti saya akan membahas apa itu menyimak secara konsepnya. Oke, lalu menjelaskan pentingnya menyimak dalam komunikasi. Seperti nanti saya akan menunjukkan alasan mengapa menyimak dalam komunikasi. Menunjukkan alasan mengapa menyimak berperan besar dalam keberhasilan komunikasi. Lalu untuk menunjukkan dampak menyimak terhadap efektivitas komunikasi, itu nanti saya akan menjelaskan bagaimana menyimak mempengaruhi hasil komunikasi. Lalu berikutnya memberikan rekomendasi meningkatkan kemampuan menyimak. Nanti saya akan memberikan saran praktis agar kemampuan menyimak bisa dilatih. Oke, kita langsung saja ke materi ya. Yang pertama itu kita harus mengenal apa itu keterampilan menyimak. Nah, pengertian keterampilan menyimak ini yaitu menyimak adalah proses mendengar, memahami, menafsirkan, dan memproses pesan. Nah, itu tuh seperti apa? Itu tuh seperti menyimak mencakup 4 tahap, yaitu mendengar suara, memahami isi, menafsirkan makna, lalu memberi respon yang tepat. Lalu menyimak ini juga tidak hanya sekedar mendengar, tetapi memberikan perhatian penuh. Itu tuh seperti kita harus bisa membedakan perbedaan antara mendengar dan menyimak. Mendengar hanya menerima suara, sedangkan menyimak hanya membutuhkan fokus penuh. Lalu keterampilan menyimak ini juga termasuk keterampilan reseptif dalam berbahasa. Nah, maksudnya apa itu? Nah, maksudnya itu dalam menyimak
Oh ya, dalam keterampilan berbahasa, menyimak ini termasuk kemampuan menerima informasi seperti membaca. Nah, lalu keterampilan menyimak ini membutuhkan konsentrasi dan pemahaman konteks. Nah, itu tuh seperti apa? Kenapa dibutuhkan? Dibutuhkan itu karena agar pesan tidak salah dipahami. Penyimak juga harus fokus dan mengerti situasi pembicaraan. Oke, lalu berikutnya itu apa sih pentingnya menyimak? Nah, ini ada 5 poin. Yang pertama itu membantu memahami pesan secara akurat. Nah, itu tuh seperti apa? Itu tuh dengan menyimak dengan baik. Menyimak baik, informasi diterima tanpa adanya salah tafsir. Lalu pada poin kedua itu mengurangi kesalahpahaman. Nah, itu tuh seperti menyimak itu mencegah adanya salah paham antara pembicara dan pendengar. Nah, lalu kemudian di poin ketiga meningkatkan hubungan interpersonal. Nah, itu tuh agar orang merasa bisa dihargai jika didengarkan dengan baik, sehingga hubungan sosial menjadi lebih baik. Lalu kemudian menunjukkan sikap menghargai lawan bicara. Nah, itu tuh seperti menyimak ini bisa menjadi bentuk sopan santun dalam komunikasi. Nah, lalu pada poin kelima ini, menyimak penting karena bisa mendukung pengambilan keputusan yang tepat. Itu seperti informasi yang dipahami dengan benar dapat membantu membuat keputusan yang tepat. Nah, Oke, kemudian ada dampak terhadap komunikasi efektif. Nah, dampaknya apa aja sih? Nah, itu ada 4. Yang pertama itu pesan tersampaikan dengan jelas. Nah, itu tuh tersampaikan itu jika kita menyimak dengan baik, maka itu akan membuat pesan tidak terdistorsi. Nah, lalu kemudian respon menjadi lebih tepat dan relevan. Itu seperti jawaban yang diberikan sesuai apa yang dibicarakan. Lalu pada poin ketiga, diskusi berjalan lebih produktif. Nah, itu tuh kenapa bisa menjadi lebih produktif itu karena semua pihak saling memahami, sehingga diskusi itu menjadi lebih efektif. Lalu kemudian konflik komunikasi dapat diminimalisirkan. Nah, itu tuh contohnya pada saat seorang salah paham, itu salah pahamnya bisa menjadi berkurang dan konflik bisa terhindarkan. Nah ini situasi nyatanya. Yang pertama itu yang pertama itu mahasiswa tidak menyimak dosen dengan baik ketika dosen menjelaskan sebuah materi pada saat mata kuliah sedang berlangsung. Nah, jika mahasiswa tidak menyimak dengan baik, maka si mahasiswa ini akan salah tanggap dalam mengerjakan tugasnya. Lalu kemudian ada contoh lain juga pada saat bekerja. Nah, jika karyawan tidak menyimak atasan dengan baik dan benar, maka akan terjadi kesalahan pada saat bekerja, sehingga atasan yang melihat itu si karyawannya itu akan menegur karena adanya kesalahan, atau si karyawannya ini bekerja tidak sesuai prosedur, sehingga ditegurlah oleh atasan. Lalu kurangnya menyimak ini dapat menyebabkan komunikasi gagal.
Nah, seperti apa? Seperti ya itu tadi, ketika ada teman memberikan informasi, tapi kitanya gak ngerti informasi itu informasi apa. Jadi ya begitu. Contohnya itu seperti masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Jadi ya intinya mah, kalau misalnya ada informasi, kita harus menyimak dengan baik. Bukan hanya dari teman saja, dari guru, dosen, orang lain, tetangga juga ya bolehlah. Harus disimak dengan baik. Kalau misalnya informasi penting, kalau gak penting ya skip aja. Tapi kalau misalnya kepo ya nguping aja lah minimal ya. Oke, berikutnya ciri penyimak yang efektif. Nah, itu tuh ada 4. Yang pertama, ciri pertama itu fokus pada pembicara. Itu tuh seperti fokusnya tuh tidak melakukan hal lain pada saat orang lain berbicara. Nah, itu tuh sangat menghargai banget ya. Terus pada ciri kedua itu tidak memotong pembicaraan. Nah, orang seperti itu biasanya memberikan kesempatan lawan bicara untuk menyampaikan pesan penuh. Nah, lalu ciri ketiga itu memberikan umpan balik. Nah, itu tuh seperti apa? Seperti mengangguk atau merespon agar pembicara tahu kita memperhatikan apa yang dia sampaikan, seperti informasi kah, pelajaran kah, penjelasan mata kuliah kah, ya seperti itu. Lalu pada ciri keempat itu mengajukan pertanyaan klarifikasi. Nah, itu tuh seperti apa? Singkatnya itu seperti bertanya jika ada bagian yang belum jelas. Jadi misalnya kalau kita nggak ngerti nih, kita bertanya begitu. Kalau misalnya kalian mau bertanya, boleh bertanya di kolom komentar ya. Terima kasih. Oke, sampai di sini mungkin hanya segitu aja presentasi yang bisa saya sampaikan dalam presentasi ini. Oke, kesimpulannya itu menyimak adalah kunci komunikasi efektif. Nah, tanpa menyimak, komunikasi tidak akan berhasil. Lalu dengan menyimak ini kita bisa mencegah adanya kesalahpahaman. Nah, agar seperti pesan dipahami dengan benar. Lalu menyimak ini dapat membangun hubungan yang harmonis, seperti orang merasa dihargai karena kita bicara dia tidak memotong, seperti itu. Lalu menyimak ini juga perlu dilatih secara konsisten, karena menyimak ini adalah keterampilan yang bisa ditingkatkan dengan latihan terus-menerus. Ya, latihan kecilnya itu kita bisa latihan mandiri dengan berbicara di depan cermin. Itu bisa kita lakukan di rumah. Nah, oke, rekomendasi dari saya itu terkait menyimak ini ya. Nah, yang pertama itu dengan melatih fokus saat mendengar, seperti membiasakan konsentrasi penuh pada saat orang berbicara. Lalu menghindari distraksi, itu tuh seperti jangan bermain HP saat menyimak. Pokoknya mah contoh kecilnya aja nih ya. Saat guru sedang menjelaskan, kita tidak boleh main HP. Kita harus menyimak dengan baik agar paham. Kalau misalnya ada tugas, kan itu tugas itu tergantung apa yang kita simak. Jadi kalau misalnya kita gak nyimak, kita gak akan ngerti, gak akan tugas itu gak akan dikerjakan dengan benar nantinya. Yang ada nanti kita malah nyontek punya temen. Itu pun nyontek juga tinggal nyalin doang kan, nggak ngerti apa yang dikerjakan.
Lalu berikutnya dengan membiasakan respon aktif, seperti menunjukkan bahwa kita ini memperhatikan, ya seperti merespon, memberikan pertanyaan, begitu ya. Lalu dengan meningkatkan empati, yaitu dengan cara mencoba memahami perasaan pembicara. Nah, gitu teman-teman. Nah, materi presentasi yang aku bikin ini aku ambil dari 3 buku, yaitu buku Tarigan, yang buku buku menyimak sebagai suatu keterampilan berbahasa yang ditulis oleh Trigan, lalu Listening Skills in Communication oleh Brown, dan artikel Jurnal Keterampilan Menyimak. Baik teman-teman, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Sekiranya ada pertanyaan dari kalian, boleh ditulis boleh ditulis di kolom komentar ya. Kalau misalnya dari saya nih ada yang kurang atau ada yang salah, boleh kalian koreksi di kolom komentar juga. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Terima kasih.